Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk suatu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, jumpa lagi di channel ini ya, channel Junediono Kebun Berkah. Kali ini kita akan membahas terkait dengan tanaman aroid, prediksi tanaman aroid yang akan ngetrend di tahun 2024. Ini kami dapatkan dari berbagai literatur yang kami gabung ya, yang kami analisis dan menghasilkan kurang lebih ada 8 tanaman hias aroid yang insya Allah akan ngetrend di tahun 2024. Apa saja itu? Sebelum kita membahasnya, kami
memohon kepada sahabat Kebun Berkah untuk berkenan meramaikan channel Junediono Kebun Berkah dengan cara subscribe, tonton, komen, dan share ke kawan-kawan yang lain, serta ikut bergabung di channel Junediono Kebun Berkah dengan hanya 29.900 per bulan. Sahabat Kebun Berkah bisa direct langsung informasinya dan dapat langsung menerima informasi lebih awal dari yang lainnya, sahabat yang lainnya. Dan harapannya dengan dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah ini, maka informasi-informasi terkait dengan pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, kegiatan dan produk-produk para petani, terutama petani Kebun Berkah, bisa dikenal oleh masyarakat, sehingga nantinya program-program terutama dari kehutanan bisa tepat sasaran. Dan yang kedua, harapannya adalah ketika sudah dikenal oleh masyarakat, maka produk-produk dari petani Kebun Berkah bisa laris, bisa dibeli oleh masyarakat, sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, terkait dengan tanaman hias aroid yang diprediksikan akan ngetrend di tahun 2024, kami ambil dari berbagai sumber. Yang pertama adalah situs www.medcom.id. Yang kedua adalah situs www.mamsmanai.kontan.co.id. Yang ketiga adalah situs www.hypebis.id, serta situs-situs lain yang kami ambil ya, seperti Shopee. Terus ada beberapa berita-berita terkait dengan nursery ya, terutama dari tanaman hias aroid. Baik sahabat Kebun Berkah, inilah 8 tanaman hias aroid yang diprediksikan akan ngetrend di tahun 2024. Yang pertama adalah Hoya Carnosa Crimson Princess atau Putri Hoya Carnosa Crimson. Ini tanaman berbentuk seperti Hoya ya, dan akan diburu oleh pecinta tanaman hias. Hoya Carnosa Crimson merupakan salah satu varietas tanaman Hoya yang memiliki bau yang wangi dan luar biasa cantiknya. Ini ada Hoya Carnosa Crimson variegata dan ada yang bukan variegata, yang warnanya merah dan cantik sekali sahabat Kebun Berkah ketika mekarnya. Inilah sahabat Kebun Berkah tanaman yang pertama. Tanaman aroid yang pertama adalah Putri Hoya Carnosa Crimson atau Hoya Carnosa Crimson Princess. Sahabat Kebun Berkah, tanaman hias aroid yang kedua yang diprediksi akan ngetrend di tahun 2024 adalah Philodendron cahaya bulan atau Philodendron moonlight. Tanaman Philodendron moonlight ini tumbuh paling baik di bawah sinar matahari, tetapi cahayanya tidak cukup menyebabkan pertumbuhan yang panjang di antara daunnya. Tanaman ini lebih menyukai tanah yang gembur dan sedikit asam dan dengan bahan organik. Ini sahabat Kebun Berkah bentuknya ya, bentuk dari tanaman hias aroid Philodendron cahaya bulan atau Philodendron moonlight. Ini dia, cantik luar biasa memang. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, tanaman yang ketiga yang diprediksikan akan ngetrend di tahun 2024 adalah Alocasia scala naga
atau Alocasia dragon scale. Tanaman Alocasia ini lebih menyukai pada lingkungan yang lembab, jadi sahabat kebun berkah bisa mempertimbangkan untuk menempatkan tanaman Alocasia dragon scale di kamar mandi atau menyalakan pelembab udara ya di dekatnya secara teratur. Ini tanaman ini memang cantik ya, kayak talas yang memiliki tulang-tulang ya, memiliki tulang-tulang naga. Inilah sahabat kebun berkah tanaman yang ketiga, Alocasia skala naga atau Alocasia dragon scale. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman yang keempat yang diprediksikan akan ngetren di tahun 2024 adalah Syngonium merah muda atau pink Syngonium. Syngonium juga dikenal sebagai tanaman anggur kepala panah. Memiliki daun berbentuk panah yang menjadi lebih menonjol dan berlobus dalam saat mulai dewasa. Inilah sahabat kebun berkah, varietas tertentunya juga tumbuh dalam pola yang lebat. Ada juga varietas yang lain tumbuh menjalar atau memanjat, tergantung apakah tanaman tersebut memiliki teralis di dekatnya atau tidak. Sahabat kebun berkah bisa menemukannya dalam berbagai warna, seperti ada yang hijau seluruhnya, ada yang putih berbentik, ada campuran merah, ada campuran merah muda dan sebagainya. Tapi yang akan dikenal insya Allah prediksinya adalah Syngonium pink ya, Syngonium merah muda atau pink Syngonium. Inilah sahabat kebun berkah tanaman yang keempat yang diprediksikan akan ngetren di tahun 2024. Sahabat kebun berkah tanaman yang kelima adalah Philodendron giganteum blizzard. Tanaman philodendron sangat menyukai cahaya yang konsisten. Jadi sahabat kebun berkah bisa mencoba untuk menyimpannya di jendela yang menghadap ke barat atau ke selatan. Sahabat kebun berkah bisa meletakkannya tepat di depan jendela yang menghadap ke timur dan menambahkan pencahayaan tambahan ya. Jadi apabila dihadapkan ke jendela yang menghadap ke timur, sebaiknya menambahkan pencahayaan. Inilah sahabat kebun berkah tanaman yang kelima yang diprediksikan akan ngetren di tahun 2024, Philodendron giganteum blizzard. Sahabat kebun berkah tanaman yang keempat yang diprediksikan akan ngetren di tahun 2024 adalah Monstera supinata. Tanaman Monstera pernah booming ya beberapa tahun yang lalu, dan insya Allah tahun ini, tahun 2024 akan kembali populer di kalangan pencinta tanaman, terutama Monstera supinata. Alasannya karena tanaman ini banyak variasi yang belum sepenuhnya terekspos kepada para penggemar atau penghobi tanaman hias aroid. Kebanyakan orang mengenal Monstera deliciosa. Ini adalah tanaman hias yang sangat umum karena alasan yang baik. Namun sebenarnya masih banyak lagi jenis Monstera yang lebih mudah didapat dan lebih cantik dan lebih menyenangkan untuk ditanam. Salah satunya adalah Monstera supinata. Itulah sahabat kebun berkah tanaman yang keenam yang diprediksi akan ngetren di tahun 2024, Monstera supinata. Tanaman yang ke-7 yang diprediksikan akan ngetren di tahun 2024 adalah Anthurium crystallinum. Tanaman Anthurium crystallinum mudah-mudahan benar prediksinya akan ngetop, akan populer di tahun 2024. Berbeda dengan jenis Anthurium lain, Anthurium crystallinum jarang berbunga di dalam ruangan. Sebaliknya, daya tarik utama tanaman hias jenis ini adalah daunnya yang berbentuk hati yang mengesankan dengan urat tipis yang kontras. Ini Anthurium crystallinum itu sebenarnya adalah kuping gajah ya kalau bahasa kita.
Inilah tanaman yang ketujuh yang diprediksi akan ngetren di tahun 2024, Anthurium crystallinum. Tanaman yang terakhir sahabat kebun berkah yang diprediksi akan ngetren di tahun 2024 adalah Monstera albo. Tanaman Monstera albo memang saat ini juga masih ngetren ya di tahun 2023 dan akan terus berlanjut di tahun 2024 insya Allah. Tanaman ini memiliki keindahan tersendiri sehingga banyak diburu para pencinta tanaman hias, terutama pencinta tanaman hias aroid. Bahkan pencinta tanaman tak ragu untuk mengeluarkan jutaan untuk memilikinya. Monstera albo tidak menyukai matahari secara langsung, sehingga pastikan untuk menempatkannya di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, namun terkena pencahayaan yang terang, dan gunakan campuran tanah yang memiliki drainase yang baik untuk sebagai media tanamnya. Inilah sahabat kebun berkah, tanaman yang ke-8 yang diprediksi akan ngetren di tahun 2024, Monstera albo. Baik sahabat kebun berkah, itulah ke-8 tanaman hias aroid. Ditambah ada yang bunga, yaitu yang hoya ya, yang insya Allah diprediksikan di tahun 2024 akan ngetren, akan memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi lagi dibanding tahun 2023. Mudah-mudahan prediksi ini benar sahabat kebun berkah, dan terus semangat sahabat kebun berkah, para pencinta tanaman hias aroid Indonesia, Asosiasi Pencinta Tanaman Hias Indonesia Astati, untuk mengembangkan tanaman-tanaman hias untuk membudidayakan, menyilangkan satu dengan yang lain sehingga menghasilkan tanaman hias yang lebih baik lagi. Tapi jangan lupa sahabat kebun berkah, para Astati ya, para petani-petani yang sudah bergabung di Astati, di dalam menyilangkan tanaman satu dengan tanaman yang lain, alangkah baiknya dicatat dan didaftarkan prosesnya, sehingga nantinya apabila berhasil mendapatkan spesies baru bisa memiliki kita memiliki penamaan ya, penamaan penemunya jelas, dan sahabat kebun berkah bisa mendapatkan royalti misalkan dari kegiatan penyilangannya. Terus semangat sahabat kebun berkah di dalam membudidayakan tanaman hias. Akhir kata, selamat berbuka. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di hari ini bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terus semangat.